Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Rizal Fahlevi, dan yang saya hormati sahabat-sahabat lokal 6 MPEC. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 berjumlah 5 orang. Di sini kami akan memaparkan PowerPoint kami yang berjudul Koleksi Perpustakaan dan Pengelolaannya. Di sini untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya M. Hasbi As-Siddiqi. Di sini saya akan memaparkan materi pertama. Di sini saya akan membahas tentang koleksi perpustakaan. Di sini ada menurut buku pedoman pembinaan koleksi dan pengetahuan literature 1998, 2 koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Nah, di sini poin kedua menurut Ade Kohar 2003, 6 koleksi perpustakaan adalah yang mencakup sebagai format bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternatif para pemakai perpustakaan terhadap media rekam informasi. Nah, di sini ada kesimpulan, koleksi perpustakaan adalah bahan pustaka yang adalah semua bahan pustaka yang ada sesuai dengan kebutuhan, sivitas akademika dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. Nah, di sini ada jenis koleksi perpustakaan. Menurut Yulia 1993, ada 4 jenis koleksi perpustakaan, yaitu 1. Karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak seperti buku terbitan berseri. 2. Karya non-cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan tidak dalam bentuk cetak seperti buku atau majalah, melainkan dalam bentuk lain seperti rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar, dan sebagainya. Istilah lain yang dipakai untuk bahan pustaka ini adalah bahan non-buku ataupun bahan pandang dengar. Yang termasuk dalam jenis bahan pustaka ini adalah rekaman suara, gambar hidup, dan rekaman video, bahan grafika, dan bahan kartografi. Yang ketiga, bentuk mikro adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan semua bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca dengan mata biasa, melainkan harus memakai alat yang dinamakan mikroreader. Bahan pustaka ini digolongkan tersendiri, tidak termasuk bahan non-cetak. Hal ini disebabkan informasi yang tercakup di dalamnya meliputi bahan tercetak seperti majalah, surat, kabar, dan sebagainya. Nah, yang keempat, karya dalam bentuk elektronik. Dengan adanya teknologi informasi, maka informasi dapat dituangkan ke dalam media elektronik seperti pita magnetis dan cakram atau disk. Untuk membacanya diperlukan perangkat keras seperti komputer, CD, ROM, flyer, dan sebagainya. Baiklah, itulah pemaparan materi pertama dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh sahabat saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian pengembangan koleksi. Kegiatan pengembangan koleksi merupakan salah satu sarana yang penting dalam suatu perpustakaan perguruan tinggi. Kegiatan kerja pengembangan koleksi memilih pustaka dan dilanjutkan dengan pengadaan pustaka. Kedua kegiatan memilih dan mengadakan pustaka harus dilakukan secara maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan dan fungsi dari perguruan tinggi, yaitu berusaha menyediakan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna. Pengembangan koleksi bertujuan untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan dan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan koleksi. 1. Membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli. 2. Membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dan perpustakaan lain seperti pinjam atau antar pustaka, kerjasama dalam pengadaan, dan sebagainya.
3. Membantu mengidentifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi. 4. Membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dan menetapkan prioritas-prioritas garis besar sasaran pengembangan. 5. Membantu memilih cara baik untuk pengadaan. Selanjutnya, cara pengelolaan perpustakaan. A. Tata tertib perpustakaan. Agar pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi berjalan dengan lancar dan teratur, perlu dibuat peraturan berupa tata tertib, sehingga dapat dijadikan pegangan peraturan berupa tata tertib yang baik oleh pengunjung maupun oleh petugas perpustakaan sekolah. Masalah-masalah yang harus dicantumkan dalam tata tertib meliputi 1. Sifat dan status perpustakaan sekolah. 2. Keanggotaan perpustakaan sekolah. 3. Bahan-bahan perpustakaan yang tersedia. 4. Sanksi dan hukuman bagi pengunjung. 5. Waktu pelayanan atau jam buka. Peraturan tata tertib perpustakaan. Sistem pelayanan. Untuk melayani peminjaman buku dapat dipilih sistem yaitu A. Sistem terbuka. Dalam sistem terbuka memerlukan ruangan yang luas, katalog, ketenangan, dan kebersihan. B. Sistem tertutup. Dalam sistem tertutup memerlukan ruangan yang terpisah dan katalog. Tata tertib peminjaman adalah kumpulan peraturan untuk menjaga ketertiban peminjaman dan pengambilan buku yang diedarkan atau sirkulasi. Dalam tata tertib dan ketentuan, ada ketentuan hari dan jam buka perpustakaan, syarat dan keanggotaan, jumlah peminjaman, lama waktu peminjaman, sanksi pelanggaran. Adapun ketentuan peminjaman koleksi, 1. Membawa kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku. 2. Peminjaman hanya boleh dilakukan oleh pemilik kartu anggota perpustakaan dan tidak dapat diwakilkan. Yang ketiga, jumlah peminjaman maksimal koleksi untuk jenis keanggotaan. Yang keempat, lama peminjaman dengan perpanjang 1 kali. Yang kelima, keterlambatan pengembalian koleksi akan dikenakan sanksi. Yang terakhir, pastikan koleksi yang dipinjam dalam kondisi baik. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan buku perpustakaan mencakup yang pertama perawatan buku perpustakaan, yang kedua pemeliharaan buku-buku, yang ketiga prosedur penyiangan buku-buku, yang keempat mengatasi kerusakan buku perpustakaan. Terus syarat-syarat perpustakaan yang baik yaitu memiliki sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan, manajemen perpustakaan yang digunakan, memiliki koleksi perpustakaan yang lengkap, dan yang terakhir memiliki dana untuk membangun perpustakaan tersebut. Sekian dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.